حبيبا وغادر ووالاه وظاهر وعم ببركاته وشرف بهاته أولادنا ووالدينا وأهل ذكرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعظم راية الدين القويم في جميع الأمصار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بعليا مأمورا وعنا وزورا واكتب اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المضادين والظالمين وابسط العدل في بلاد الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بداية من عندك ونزل على المعاندين من المنافقين والرضوان واجعلنا يا رب في العز الحكيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب في العز الحكيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب في العز الحكيم من جميع البلايا وبالحد المكين من الذنوب والخطايا وأدلنا بالعمل بطاعتك وصدق بإثمتك دائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير اجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بعد. Para habaib yang kami muliakan, Bapak-bapak Tuan Guru yang kami muliakan, Bapak-bapak dan saudara-saudara serta ibu-ibu hadirin yang berbahagia, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian sehingga pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat berhadir bertemu muka. Kemudian salawat dan salam diaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga keselamatan kesejahteraan tercurah kepada beliau, pada sahabat beliau dan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kami atas nama keluarga dari Majelis Ta'lim Al-Anwar ucapkan terima kasih atas sekalian keberadaan, utamanya para habaib, bapak tuan guru, bapak dan ibu-ibu yang hadir pada hari ini, yaitu dalam rangkaian acara Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian sambil itu haul yang ke-10 Al-Alimul Allamah Kiai Haji Muhammad Zaini Ghani serta haul yang ke-8 Ustaz Haji Ahmad Riyani. Dengan demikian doa kita bersama-sama semoga apa yang kita haulkan dan kita peringati ini berkat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada semua kami ucapkan terima kasih dan maaf jika terdapat kesalahan dan kehilafan pada acara ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami mintakan
dari hadis Bukhari, kami mintakan dengan mohon kepada Bapak Habib Muhammad untuk membacakan hadis Bukhari. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tabarrukan bi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Isra wal Mi'raj fi qoulihi ta'ala bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, mengambil keberkahan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kitab Al-Bukhari, di dalam hadis menjelaskan di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Haddatsana Yahya bin Bakir haddatsana Al-Hasan Uqayl bin Abi Syahab حدثني أبو سلامة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في العجل فجعل الله لي بيت المقدس فضحكت أخبرهم عن أبائه وأنا أنظر إليه. Di antaranya ketika aku didustakan oleh orang-orang Quraisy di dalam masalah Isra, perjalanan beliau dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina, ketika beliau menceritakan bahwa semalam aku dijalankan oleh Allah dari Makkah menuju Palestina. Kemudian orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Quraisy itu bertanya, apakah kamu tadi malam berjalan dan pagi ini sudah sampai di sini? Beliau mengatakan, iya. Kemudian di sanalah timbul banyak orang yang mendustakan kepada beliau. Mana mungkin seorang bisa melakukan perjalanan dari Makkah menuju Palestina, Baitul Maqdis, kemudian pagi hari sudah kembali ke sini. Padahal perjalanan menurut umum itu adalah perjalanan selama 40 hari. Disitulah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didustakan. Kemudian Nabi mencarikan hujah bagaimana, padahal pada waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum pernah ke Baitul Maqdis. Kemudian orang-orang yang biasa berjalan ke Baitul Maqdis bertanya kepada Rasulullah, bagaimanakah Masjidil Aqsa itu, bentuknya kayak apa, berapa pintunya, berapa jendelanya, seperti apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bingung. Nabi Muhammad itu kadang ingat. Kemudian Nabi Muhammad berdiri di hijir, di dalam hijir. Kemudian Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan, ditampakkan modelnya Baitul Maqdis. Ditampakkan bahwa Baitul Maqdis seperti ini, seperti terlihat di dalam TV begitu. Dilihat kemudian disifatkan oleh beliau bahwa Baitul Maqdis itu seperti ini, pintunya seperti ini, jendelanya seperti ini, begini. Orang yang biasa di Baitul Maqdis tahu, oh benar kalau begitu adanya. Nah, disitulah Allah Subhanahu wa taala kemudian
kemudian itu ditunjukkan kepada Nabi sehingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menceritakan kepada orang-orang Quraisy kepada tanda-tanda kepada kisahnya Baitul Maqdis. Haddatsana Hudiyah bin Khalid bin Yahya bin Hasan Qadadah bin Anas bin Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahu ila al-ustadihi bunyinya anak fil hilm wa rabbuna qala fil ilmi itu sama aja. Begitulah kisahnya di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita sendiri tentang peristiwa yang terjadi kepada dirinya pada saat itu, yaitu ketika beliau sedang berbahan dan seterusnya, hadis yang diceritakan oleh Rasulullah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke hadapan para Quraisy, kemudian menceritakan ayat-ayat tanda-tandanya supaya orang-orang itu mereka percaya. Tapi dalam peristiwa ini para Quraisy, orang-orang Quraisy itu hanya sebagian yang percaya, sebagian yang tidak percaya. Ada yang ingkar dengan penuh kekerasan, ada yang ingkar dengan biasa-biasa, ada pula yang ingkar dengan tidak menampakkan keingkaran. Macam-macam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pendidikannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, itu pun masih mendapat tantangan dari kaumnya. Orang Quraisy yang sudah mengenal Rasulullah dengan sebutan Al-Amin. Beliau sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau mendapat julukan dari orang Quraisy Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Artinya kalau sekarang itu orang yang bisa mempertanggungjawabkan. Kalau lebih jelas lagi, orang yang diberi mandat dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau dalam kata aslinya Jawa, kiai itu kiai. Ya ini aja sudah yang kita tunjuk. Memimpin tahlilnya juga dia, memimpin talqin juga dia, bermaulid. Nah ini kiai. Nah itu aja. Karena ada yang dipercaya ini aja sudah. Nah itu dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Banjar guru itu yang mengajari. Nah, ini beliau sebelum diangkat menjadi Rasul sudah mendapat julukan Al-Amin. Semua orang Mekah percaya kepada beliau. Tapi ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, banyak orang yang menentang. Banyak orang yang mencaci, bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangannya hendak dibunuh. Kurang apa Rasulullah? Memikirkan umat, mendoakan umat, mendamaikan umat, hendak dibunuh oleh orang. Makanya jangan heran kalau ada sekarang guru dicaci maki, ada habib dicaci maki, tidak apa-apa. Memang begitu asalnya. Rasulullah aja hendak dibunuh, apalagi Bani Israel, nabinya dibunuh. Memang tantangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjalani semua peristiwa ini dengan penuh kesabaran, karena beliau mengatakan adabani rabbi fa ahsana adabi. Aku ini langsung yang memberikan pelajaran dari Allah. Makanya Nabi Muhammad adalah manusia yang sangat sabar, manusia yang sangat telaten, sehingga di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi satu kendaraan yang istimewa, kendaraan yang ngarannya Buraq. Buraq itu tidak laki, tidak perempuan. Tidak ada sifatnya, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak ada. Buraq halus tidak ada, anak-anak tidak ada, bapak tidak ada. Buraq seperti itu sudah. Buraq ini tidak ada campuran, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Kalau kita katakan lam yalid wa lam yulad, Buraq ini istimewa, kendaraan yang dari Allah Subhanahu wa taala untuk tunggangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dituntun oleh Jibril, Mikail, tapi Nabi Muhammad di dalam melaksanakan perjalanan ini beliau melihat tanda-tanda kebesaran ini, beliau didampingi oleh malaikat Jibril. Apa malaikat Jibril? Ini adalah guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa di dalam melaksanakan perjalanan itu siapapun orangnya, hendaklah orang itu jangan lepas dari guru. Kita jangan lepas dari guru. Kita berjalan di dalam menentukan, apalagi dalam masalah agama, yang diturunkan murni dari Allah ini, jangan lupa gurunya malaikat Jibril menuntun Nabi. Nabi Muhammad selalu bertakon kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa kejadian itu? Nabi Muhammad bukan dengan pendapat bahwa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad tidak mengucapkan dari hawa nafsu, tapi semuanya itu adalah wahyu dari Allah. Sedangkan wahyu dari Allah itu lewat malaikat Jibril, lewat guru Sijin. Jadi Nabi Muhammad tidak memutuskan ketika ditakon kapan nanti dulu aku kada berani. Walaupun Abbas pada waktu itu pernah bertanya kepada Rasul Muhammad, ini orang-orang kafir ini selalu mengganggu kita perang aja, kita hantam aja. Nanti dulu ya pamanku, aku ini belum mendapat wahyu dari Allah, nggak berani aku bertindak. Dia pamannya, padahal paman ini mestinya. Tapi karena pamannya ini menghormati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia menunggu. Nah, ketika datang perintah untuk berperang, baru Rasulullah itu berperang. Jadi tidak terjebak kata orang sekarang ini. Nah, berhati-hati, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Isra Mi'raj ini, beliau itu menunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tanda-tanda kebesarannya. Linuriyahu min ayatina. Aku menjalankan Rasulullah ini di samping untuk menunjukkan kebesaran Allah dan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah yang perlu disampaikan kepada manusia. Nah, cuma kadang-kadang kita ini lupa. Jangankan tanda-tanda yang ada pada saat Isra Mi'raj, tanda-tanda Allah yang sudah ditunjukkan kepada Nabi pada saat beliau sebelum Isra Mi'raj ini, banyak tanda-tanda yang semuanya ditunjukkan kepada Rasulullah karena beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa melihat keadaan dunia ini seperti melihat piring dalamnya, dilihat semua, bisa dilihat sekaligus. Karena ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad. Di antara tanda-tandanya dicantumkan dalam Al-Quran, afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilal samai kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat. Fadzakir, apakah mereka tidak melihat kepada unta, bagaimana unta diciptakan? Maaf-maaflah kalau di Banjar tidak ada unta, apalagi di Sungai Benar tidak ada unta. Iwak pun banyak, ayam banyak, titik banyak. Jadi kita jangan melihat unta dulu lah, melihat iwak kah, lihat titik. Afala yanzuruna ila ayam. Apakah mereka tidak melihat kepada ayam yang kaifa khuliqat, bagaimana ayam itu diciptakan? Kita lihat kepada ayam, jangan jauh-jauh. Nah, ayam yang disembelih itu dia betik. Bagaimana ayam itu diciptakan oleh Allah? Ayam diciptakan dari telur. Dari telur ayam itu lah. Benar kan? Intaluk keluar dari ayam, keluar dari telur, keluar dari dahulu mana ayam lawan telur. Ini aja bingung lah orang ini, kayak apa ini. Kalau dikatakan dulu ayam, ayamnya dari telur.
Dikatakan dulu telur emas, bingung hanya manusia. Ini adalah tanda-tanda kehebatan, tanda-tanda Allah yang perlu kita pikirkan. Apalah yang nuruna, apakah orang-orang itu sudah melihat? Melihat itu bukan hanya melihat saja, memandang kemudian memikirkan. Memandang kemudian memikirkan kayak apa ini. Ini tanda-tanda kebesaran Allah ini banyak. Belum lagi iwak, bagaimana iwak itu. Kira-kira kalian kalau melihat iwak ini, bagaimana iwak itu. Kalau guring ini iwak seperti apa? Padahal iwak matanya tidak pernah terpejam. Mendelik. Kayak apa iwak itu guringnya? Bila guringnya iwak ini? Kayak apa istirahatnya iwak itu? Makanya dalam hadis ini dikatakan subhanalladzi asra, maha suci Allah. Makanya ketika kita melihat di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang sangat hebat, kita mengucapkan kalimat subhanallah. Aduh, bagus benar orang itu, masya Allah. Ada kehebatan la haula wala quwwata illa billah. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang diajarkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad mendapatkan semua pelajaran ini dari Allah yang lewat guru beliau adalah baginda malaikat Jibril alaihi salam. Jadi kita jangan lupa bahwa 10 pelajaran ini dari Allah, dan ilmu-ilmu yang didapati seorang ini tidak akan bisa tanpa ada pertolongan Allah, dan ilmu itu tidak akan bisa sampai kecuali melalui guru, kecuali melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk berbangga dengan ilmu, tidak boleh merasa ilmunya tinggi, tidak boleh apalagi selain daripada ilmu, daripada harta benda, daripada kekuatan, daripada kehumasan dan lain-lainnya. Ini tidak boleh kita itu disuruh berbangga, karena semua apa ini didapati dari Allah subhanahu wa ta'ala yang lewat gurunya tadi. Nah, jadi dijelaskan, dikuatkan bahwa hendaknya kita itu mencari ilmu, hendaknya harus lewat seorang guru, apalagi kalau gurunya itu guru mursyid, guru yang kasar, guru yang sangat benar-benar mengetahui dengan keadaan muridnya. Maka jadilah ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa bermanfaat itu? Ilmu yang orang lain bisa mengambil keberuntungannya. Ilmu yang orang lain bisa mengambil kemanfaatannya. Itu adalah ilmu. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat itu Nabi bermohon kepada Allah, jauhkan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna. Punya ilmu tapi tidak bisa diambil oleh masyarakat. Punya ilmu tapi tidak membawa kemanfaatan kepada orang lain. Bahkan na'udzubillah membawa kemudaratan kepada orang lain. Kemudian peristiwa Isra Mi'raj ini ditutup dengan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj dan hal yang Nurul Zaini, kemudian hal yang Nurul Royani, kita seberataan yang hadir pada siang hari ini mendapat keberkahan, lebih khusus mendapat keberkahan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mendapat keberkahan daripada ilmunya para alim ulama, mendapat keberkahan daripada acara-acara penghormatan kita kepada ulama, yaitu sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh Rasulullah. Kita disuruh menghormati para ulama, disuruh menghormati orang-orang yang telah dahulu, disuruh mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kemanfaatan yang dibaca pada siang hari ini umum kepada kita sekalian, kepada keluarga-keluarga kita, kepada hadirin
hadirin dan hadirat semuanya, kepada siapa saja yang berharap kebaikan daripada majlis yang mulia ini. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami mintakan sebagian keberatan membacakan surah Yasin dan tanda yang pahalanya kita hadiahkan kepada haul yang kita adakan pada saat ini. Kami mohon dan terima kasih pada Babik, kami mohon memimpinnya. Al-Fatihah wa Yasin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin 'ala siratal mustaqim. تنزيل العزيز الرحيم لتنزل قوما ما انزل اباؤهم فهو غافل لقد حق القول على اكثرهم وهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي قالوا وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا واغشيناهم وهم لا يبصرون وسواء عليهم انذرتهم او لم تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بالمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما كتبوا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأنزلنا من ثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تبينا بكم إن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا فأرسلوا معكم حيث ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وقال يا نعم الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن الرحمن بذل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم واسمعوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إلا نزل صيحة واحدة فإذا هم خاطبون. وجاء حسرة على العباد ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قومهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. أن يكون لنا جميع لدينا مقرون. وآية له الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون يأكل من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك دفع عزيز عليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم. لا شمس ينبغي لها أن تدرك القمر